Salam, Horas. Selamat hari Minggu Eksaudi bagi kita. Firman Tuhan pada Minggu 24 Mei 2020 diambil dari Injil Matius pasalnya yang ke-20, ayatnya yang ke-29 sampai dengan 34. Saya akan membacakannya bagi kita semua. Dan ketika Yesus dan murid-muridnya keluar dari Yeriko, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan, mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan, lalu ia menjamah mata mereka. Dan seketika itu juga mereka melihat, lalu mengikuti dia. Demikian firman Tuhan. Saudara yang terkasih, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, doa singkat dan penuh pengharapan dari dua orang yang buta membuat hati Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apakah doa itu? Doa itu adalah, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Inilah hal yang sangat menarik bagi kita orang percaya, bahwa doa itu membuat hati Tuhan Yesus tergerak oleh belas kasihan. Apakah karena doanya sangat indah dan panjang? Tidak, tetapi karena iman dan pengharapannya kepada Tuhan. Ketika kedua orang buta itu duduk di pinggir jalan dan mendengar Yesus yang sedang lewat, maka berserulah mereka, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Hanya orang yang percaya saja mampu mengatakan Anak Daud. Berarti kedua orang buta itu sudah mendengar kabar tentang Yesus dan mengerti tentang nubuatan para nabi di dalam Alkitab mengenai kedatangan Mesias dari keturunan Daud. Artinya mereka bukan saja mendengar dan mengetahui, tetapi mereka percaya. Hal inilah menjadi pengajaran yang sangat penting bagi kita. Banyak orang mendengar firman Tuhan. Mereka mengerti, namun tidak beriman. Jadi ketika orang seperti itu berdoa, hati Yesus tidak tergerak oleh belas kasihan. Oleh karena itu, berseru dan berdoalah dengan iman dan pengharapan. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, iman dan pengharapan kedua orang buta itu sangat kokoh dan kuat. Walaupun banyak yang menegur dan menyuruh mereka diam, tetapi apa yang terjadi? Hal itu tidak membuat mereka surut atau diam, malah membuat mereka semakin keras berseru, katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Sehingga Yesus berhenti dan memanggil mereka. Seruan kedua orang buta itu didengar oleh Tuhan, sampai Tuhan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Luar biasa perhatian Tuhan kepada seruan kedua orang buta tersebut. Hal ini mengajarkan kepada kita supaya jangan jemu-jemu berseru, berdoa kepada Tuhan. Walaupun banyak hal yang dapat menghambat dan menghentikan kita untuk berseru kepadanya. Misalnya karena disebabkan oleh masalah penyakit, keputusasaan, kegagalan, bahkan kesombongan dan keangkuhan yang membuat kita menjauh dan menjadi malas berseru dan berdoa kepada Tuhan. Karena itu, mari kita belajar dari kedua orang buta ini. Jangan hiraukan semua itu. Tetaplah berseru dan berdoa kepada Tuhan, karena Dia akan berhenti dan berkata kepadamu, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat?"
Inilah yang kita rindukan dari jawaban setiap doa-doa kita, yaitu Tuhan mendengar seruan dan doa kita. Karena itu, apapun yang terjadi, jangan menyurutkan dan menghentikan kita untuk berseru dan berdoa kepada Tuhan. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ketika Tuhan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kedua orang buta itu menjawab, "Supaya mata kami melihat." Kedua orang buta itu mengatakan apa yang menjadi pergumulan sepanjang hidupnya. Mereka menginginkan supaya mata mereka melihat, karena sepanjang hidupnya mereka hanya melihat kegelapan. Tetapi mereka mempunyai iman dan pengharapan yang kuat dan kokoh, sehingga tergeraklah hati Tuhan untuk menyembuhkannya. Dan seketika itu mereka dapat melihat dan sembuh. Artinya, perjumpaan dengan Yesus dapat mengubah hidup yang diliputi kegelapan kepada terang, karena Yesus adalah terang dunia. Saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, dalam situasi pandemi COVID-19 ini, bisa saja mata dan hati kita dibutakan oleh kecemasan, ketakutan, dan kekhawatiran, sehingga hati kita menjadi buta dan gelap. Nas ini mengajak kita orang yang percaya untuk berseru dan berdoa dengan iman dan pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus, supaya masa pandemi COVID-19 ini berlalu dan dimusnahkan oleh kuasa Tuhan. Jangan berputus asa, walaupun ada yang mengatakan virus ini tidak akan mati dan terus ada, dan kita akan melakukan new normal, kehidupan dengan normal, namun dengan cara yang baru, yaitu hidup berdampingan dan bersahabat dengan virus COVID-19. Tentu disesuaikan dengan aturan yang ditentukan oleh pemerintah. Oleh karena itu, sebagai orang percaya, haruslah semakin keras, tekun, taat, tidak jemu-jemu berseru dan berdoa kepada Tuhan dengan iman dan pengharapan, sebab tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Kita percaya Tuhan mendengar doa kita dan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kita akan mendengar jawaban Tuhan. Kita memohon, kita berdoa bahwa Tuhan menjawab segala permohonan kita. Kalau Tuhan berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kita akan menjawab, "Tuhan, kami ingin virus COVID-19 ini musnah dari muka bumi ini." Inilah yang menjadi pergumulan kita bersama. Kiranya hati Tuhan tergerak oleh belas kasihan dan hidup kita dipulihkan, karena Tuhan mendengarkan seruan orang percaya. Karena itu, mari dengan iman dan pengharapan kita bersama-sama berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Amin. Tuhan memberkati.